Oke laki-laki sekalian, welcome back di channel Vijinti. Nah, kali ini kita akan membahas manga atau light novel yang waktu itu udah menang pas polling waktu itu Kima, yaitu Otome Game Sekai wa Mob. Nah, seperti juga yang Doku bilang di komunitas kita Kima, kalau kita akan ngebahas habis manganya dulu sampai chapter terbarunya, kemudian baru kita lanjut ke light novelnya Kima. Itu kalau nggak salah, nanti kita langsung lompat ke volume 3 light novelnya, sehabis manganya Kima. Jadi ya berhubung juga light novelnya itu udah sampai volume 11, ya which is itu cukup banyak lagi Mak. Jadi ya aku sengaja bikin gini biar keburu lah semua kita bahas Kima. Karena ya kalian tahu sendiri juga lah kan Kima, kalau Ellen-nya ini juga udah dapat adaptasi animenya. So ya biar lebih duluan aja lah kita Kima, keburu animenya tayang, oke? Bella seperti biasa sebelum lanjut ke pembahasannya, aku minta support kalian lah Kima dengan cara subre dan aktifin lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean terbaru dari kami. Dan juga jangan lupa mampir ke Instagram kita Kima, ya kalian rame lah di sana, oke? Karena di situ kami juga akan upload beberapa fakta menarik terkait pembahasan kita yang ada di YouTube. Oke lah, gak usah banyak bacot lagi, kita langsung gas ke pembahasannya. Oke lah Kima, sekarang kita masuk ke sinopsis singkatnya dulu. Manga ini bercerita mengenai seorang wibu atau otaku atau nolep, ya sama lah itu semua. Nah, main karakter kita ini atau MC kita ini bereinkarnasi ke sebuah dunia game yang dimana game tersebut baru aja dia tamati barusan. Simpelnya itu Kima, MC kita ini main game, terus gamenya tamat, terus dia mati, terus dia reinkarnasi deh ke game yang baru dia mainin itu. Oke, paham kan Kima? Bella, kita langsung gas ke chapter satunya. Nah, di sini seperti yang udah aku bilang tadi, MC kita ini sedang bermain sebuah game yaitu Otome Game. Otome Game itu Kima, itu kayak game galge atau kayak game simulasi cinta gitulah, yang kayak ada storynya, terus kita deketin cewek, ya kalian tau lah pasti. Nah, kalau Otome Game itu kita yang jadi cewek dan kita nyari cowoknya. Jadi nih Kima, si MC kita ini disuruh oleh adiknya untuk memainkan sebuah Otome Game. Jadi nih Kima, adik dari si MC kita ini kayak ngancam si MC gitulah untuk memainkan game ini supaya rahasia si MC ini nggak dibocorin ke orang tua mereka. Padahal nih Kima, si MC ini selalu difitnah oleh adiknya. Jadi ya sebenarnya dia nggak punya masalah dan rahasia apa-apa. Cuman karena orang tua mereka lebih percaya sama adiknya ketimbang si MC. Si MC ini pun mau nggak mau harus mengikuti keinginan adiknya biar dia nggak kena imbasnya sama orang tuanya. Oke, singkat cerita, dia mainlah Otome Game tersebut. Nah, di sini diperkenalkan lagi Mak, siapa aja karakternya, kayak mana gameplaynya, apa aja halangan dan rintangannya. Dan beberapa hari kemudian, tamatlah game tersebut dibuat si MC kita ini Kima. Nah, kalau dia berhasil menamati game tersebut, ya otomatis dia hafal dong luar dalam tentang gamenya Kima, ya kan? Oke, kemudian terus setelah berhasil menamati gamenya, si MC kita ini pun memutuskan mau keluar rumah lah, kayak refreshing gitu karena udah kelamaan ngewibu lah bilangnya. Dan tiba-tiba si MC ini kayak pusing, pandangannya berbayang gitu semua, dan akhirnya dia pun mati. Gak tahu penyebabnya apa, entah itu sakit jantung atau kelelahan. Intinya si MC kita ini jatuh dan mati, dan saat ia membuka matanya, ia tiba-tiba terbangun di sebuah padang rumput dengan menggunakan wujud seorang anak berumur 5 tahun yang bernama Leon Vo Badford. Nah, karena si MC kita ini udah bereinkarnasi jadi si Leon, ya mulai sekarang kita manggilnya Leon aja lah ya Kima, oke? Oke, lanjut. Kemudian, setelah si MC kita ini atau si Leon ini melihat ke sekelilingnya, ia sempat merasa aneh gitu Kima. Bahkan ia nggak ingat nama dan identitasnya sewaktu ia masih hidup di dunianya dulu. Jadi kayak ingatannya si Leon dan si MC kita ini bentrok gitu lah Kima, ngerti kan? So ya, untuk sementara, si MC kita ini hanya bisa mengingat identitasnya sebagai Leon. Jadi identitasnya yang dulu sebelum reinkarnasi dia belum ingat Kima gitu, oke? Bella kemudian si Leon ini pun pulang kembali ke rumahnya. Nah di situ bapaknya si Leon yaitu Barkus dan ibunya yaitu Luce langsung menyambut kedatangan si Leon. Nah diketahui nih Kima, silsilah keluarga si Leon itu sebagai berikut. Ayah mereka yaitu si Barkus memiliki seorang istri sah Kima, yaitu bernama Zora. Nah, mereka pun dikaruniai 2 anak, yaitu Rutard yang cowok dan Merce yang cewek. Nah, kemudian si Barkus ini Kima juga memiliki seorang selir, yaitu Luce.
Nah, dari si Luce ini lahirlah si Leon dan saudara-saudaranya Kima. Dan untuk status mereka sendiri, status sosial mereka bisa dibilang cukup tinggi lah, yaitu bergelar Baronet. Nah, dulunya Kima, klannya si Leon ini yaitu Bartford merupakan klan biasa yang hanya mempunyai sebuah pulau melayang yang bernama Demesne. Namun, karena pulau mereka terbilang subur lah, datanglah orang dari kerajaan dan langsung menaikkan status sosial mereka jadi ke Baron. Jadi simpelnya itu Kima, status klan mereka naik tingkat lah dari Baronet menjadi Baron. Mengapa demikian? Karena pihak dari kerajaan itu pengen ngemanfaatin pulau suburnya klan Bartford itu Kima. Jadi kayak mereka naikkan statusnya tapi ada maunya gitulah. Kira-kira paham kan Kima? Nah, alhasil ayahnya si Leon ini terpaksa harus menikahi seorang wanita bangsawan yang berstatus tinggi supaya bisa ngasih kontribusi yang bagus lah. Karena demi menjaga nama baik pulau melayang mereka dan juga menjaga nama baik klan Bartford yang udah naik gelar Kima. Nah, jadi Kima bisa dibilang ayahnya si Leon ini, si Barkus ini, punya keluarga utama lah, yaitu dari klan Bartford, yaitulah si Leon dan saudara-saudaranya, beserta si Luce. Dan kemudian ia juga menikah lagi dengan seorang wanita bangsawan, itulah si Jorah tadi Kima. Jadi kayak dia punya dua keluarga lah, satu keluarga yang bangsawan dan satu keluarga aslinya, yaitu dari klan Bartford. Oke, ngerti kan? Oke, lanjut. Nah, di sini di panel ini, di sini bisa kita lihat kakaknya si Leon ini Kima, yaitu si Nyx, juga sempat bilang kalau di dunia mereka perempuanlah yang berkuasa. Itu makanya ayah mereka nggak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menurut dan pasrah terhadap istrinya si Jorah, yang dimana memiliki status sosial yang jauh lebih tinggi. Nah, setelah mendengar itu, barulah si Leon ini sadar kalau ada yang nggak beres dengan dunia tempat ia tinggal sekarang. Disitulah si Leon ini sadar Kima kalau ia udah mati dan sudah bereinkarnasi ke dunia Otome Game. Nah, kayak yang baru aku bilang tadi Kima, si Leon ini pas baru bereinkarnasi, dia belum ingat lah siapa dia dulu, identitasnya siapa dulu. Nah, jadi pas di kejadian ini, disitulah si Leon ini sadar kalau dia memang udah mati dan bereinkarnasi ke tubuh seorang anak bernama si Leon Kima. Baiklah, kita lanjutkan. Kemudian setelah itu time skip lah Kima selama 10 tahun. Jadi udah berlalu lah 10 tahun sejak si Leon ini mendapat kembali ingatan aslinya dan sadar kalau ia sekarang sedang berada di dunia Otome Game. Nah, si Leon ini disitu juga udah sadar kalau ia bereinkarnasi sebagai karakter sampingan Kima dan bukan sebagai karakter utama. Karena hal itu bisa dilihat dari kondisi keluarganya yang miskin dan juga ayahnya yang diperbudak secara status oleh bangsawan kerajaan. Jadi kayak si Leon ini sadar lah kalau ia cuma karakter biasa gitu yang ada di sebuah game. Oke, kemudian tiba saatnya Leon untuk memasuki akademi kerajaan. Nah, biasanya nih Kima, para bangsawan itu biasanya itu masuk ke akademi dulu, kemudian baru mengurus soal pernikahan. Namun nih, si Jorah ini kayak ngotot gitulah supaya si Leon gak usah masuk ke akademi. Jadi kayak langsung dinikahkan gitulah, karena alasan biaya. Jadi, berhubung si Leon ini merupakan putra ketiga, jadi dianggap kayak nggak terlalu berharga gitu lah Kima. So, daripada habis-habisin duit untuk biaya akademi, lebih bagus dia langsung dinikahkan aja lah sama bangsawan lain. Itulah yang dipikirkan si Jorah. Namun nih, si Leon ini nggak setuju Kima. Ya, kalian bayangin lah, calon istrinya itu emak-emak umur 50 tahun, yang udah nikah 7 kali. Ya, dengan cepat si Leon ini pun langsung menentang keputusan tersebut. Namun di satu sisi, si Leon juga sadar kalau sempat si Jorah ini ngamuk dan memutuskan hubungan dengan keluarganya, maka tentu si Jorah yang merupakan bangsawan asli dan berstatus tinggi, pasti dengan gampang langsung memfitnah keluarganya dan klannya si Leon. Nah, karena si Leon ini nggak mau mempersulit keadaan keluarganya, akhirnya pun ia memikirkan cara bagaimana bisa mendapatkan duit agar bisa masuk ke akademi dengan sendirinya, dan tentunya dibantu oleh ayahnya si Barkus. Nah, mendengar itu, si Jorah ini pun udah mulai sedikit tertarik lah Kima. Ya, siapa coba nggak tertarik kalau udah bahas duit ya kan? Si Jorah ini pun ngasih kesempatan lah kepada si Leon dan ayahnya si Barkus buat ngumpulin duit untuk masuk ke akademi dan juga untuk disetorkan untuk dirinya sendiri. Nah, akhirnya si Leon ini pun mulailah berdiskusi sama ayahnya si Barkus mengenai cara untuk mengumpulkan uang. Dan dari situlah si Leon ini memutuskan kalau ia akan menjadi seorang petualang untuk mendapatkan uang nantinya Kima. Oke lah, kemudian kita langsung masuk aja ke chapter keduanya. Nah, di sini si Leon ini mulailah bekerja sebagai seorang petualang. Namun nih Kima, biarpun ia udah pernah menamati Otome Game ini sebelumnya,
si Leon ini sendiri masih sangat kesulitan lah untuk beradaptasi dan menyelesaikan misi-misi yang ada di sana. Yang dimana seharusnya ia sekarang itu udah terbilang nge-cheat lah gitu. Karena ya dia sendiri udah tahu ending dunia otome gamenya kayak mana dan semua alur beserta kejadiannya apa aja nantinya. Cuman ya gitulah Kima, membantu namun tetap aja si Leon ini masih harus usaha keras lah di dunia otome game tersebut. Oke, kemudian lanjut. Karena si Leon ini Kima udah hafal semua alur dan event yang ada di game tersebut, si Leon pun berpikir untuk mengambil jalan pintas menggunakan sisa ingatannya akan game tersebut. Jadi si Leon ini memutuskan untuk mengambil item langka atau cheat di game tersebut agar bisa dengan instan mengubah keadaan hidupnya. Yang dimana Kima, item cheat tersebut harusnya didapat oleh sang protagonis atau main karakter di game tersebut. Namun, karena si Leon ini ngerasa hidupnya terlalu sial apalagi terlahir sebagai karakter sampingan, ia pun memutuskan untuk mengambil item cheat tersebut sebelum sang protagonis mendapatkannya. Ngerti kan Kima? Jadi kayak si Leon ini mau mendahului si protagonis lah untuk mendapatkan item cheat tersebut. Oke, akhirnya Leon pun mulai menelusuri wilayah yang ada jalan rahasianya gitu Kima, yang dimana nantinya akan menuntun dirinya ke item cheat tersebut. Jadi kayak bisa dibilang si Leon ini memanfaatkan pengalamannya menamatkan game tersebut untuk memperbaiki kehidupannya yang terbilang cukup sial lah di dunia otome game tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat si Leon ini bisa sampai ke tempat rahasia yang ia ingin datangi hanya berdasarkan ingatannya 10 tahun lalu saat bermain game otome tersebut. Oke lah Kima, sekarang kita masuk ke chapter ketiganya. Nah, di sini diketahui nih, di dunia otome game tersebut terdapat beberapa item langka yang terbilang sangat kuat. Bahkan bisa dibilang kayak kita udah nge-cheat lah kalau kita pakai item tersebut. Dan item tersebut kayak item khusus lah yang dibuat untuk protagonis di dunia otome game tersebut. Nah, jadi nih Kima, si Leon ini tujuannya sekarang ya mau ambil item tersebut. Apalagi dia udah hafal semua tempat rahasia dan semua eventnya. Yang otomatis dia juga udah tahu pastilah di mana keberadaan item tersebut. Itulah tujuan perjalanan si Leon ini sekarang Kima. Nah, beberapa hari kemudian si Leon ini tibalah di sebuah pulau yang udah gak asing lagi lah samanya. Karena dulunya, sewaktu bermain otome game, ia juga udah pernah ke pulau tersebut untuk ngambil dan menyimpan item cheat tersebut. Nah, sesampainya di sana, Leon langsung menelusuri pulau tersebut dengan rute yang sama yang ia gunakan saat bermain otome game waktu itu. Ia dengan mudah mengalahkan para penjaga dan memasuki beberapa ruangan rahasia. Nah, kemudian Leon pun menjumpai sebuah kapal luar angkasa yang dulu juga pernah ia lihat. Ia pun dengan santai dan gampang bisa memasuki pesawat luar angkasa tersebut. Nah, sesampainya di dalam, Leon langsung berhadapan dengan sebuah robot penjaga kapal tersebut. Dan tentunya, ia juga udah pernah menjumpai robot tersebut. Namun Leon sadar, robot tersebut memang cukup sulit untuk dilawan. Berbeda dengan robot penjaga lainnya, yang kalau kita udah tahu kelemahannya, pasti gampang lah untuk dilawan. Nah, untuk robot penjaga kali ini, bisa dibilang last bossnya lah untuk mendapatkan semua item cheat di situ. Leon pun mulai melancarkan serangannya, namun tidak berdampak apa-apa terhadap robot penjaga tersebut. Nah, di situ, robot itu juga sempat bilang Kima, kalau manusia itu dibagi dua sesuai dengan zamannya. Ada manusia zaman dulu dan manusia zaman modern. Yang dimana manusia modern sangatlah kuat karena sudah bisa menggunakan sihir. Itulah sebabnya robot tersebut langsung menyerang si Leon, karena menganggapnya sebagai manusia modern yang dulu pernah mengalahkan mereka. Namun ya, kayak yang aku bilang tadi Kima, karena si Leon ini udah hafal total lah isi dari otome game tersebut, maka ia pun langsung tahu bagaimana untuk mengalahkan robot penjaga tersebut. Singkat cerita, robot penjaga tersebut pun berhasil dikalahkan, dan Leon pun langsung dengan segera ingin mendapatkan item cheat tersebut. Leon pun langsung mengotak-atik penyimpanan dari pesawat luar angkasa tersebut untuk mengambil item cheat miliknya dulu. Nah, di sini bisa kita lihat Kima, kalau pesawat luar angkasanya itu mempunyai sistem yang bisa berkomunikasi. Kayak ada sistem AI-nya gitulah. Leon pun mulai menjelaskan alasan kedatangannya dan mencoba mengkonfirmasi kalau pesawat tersebut dan beserta isinya ialah miliknya. Karena dulunya, sewaktu masih memainkan game otome tersebut, Leon beberapa kali membeli item berbayar agar bisa menamatkan game tersebut. Dan salah satunya ya pesawat tersebut. Akhirnya Leon pun berhasil mendapatkan semua item cash atau berbayar miliknya dulu, beserta item cheat yang ia cari. Oke lah, kemudian nih Kima, di akhir chapter 3-nya bisa kita lihat lah, si Leon ini pulang menggunakan pesawat luar angkasanya
dan membuat kedua orang tuanya beserta si Jorah terkejut setengah mati. Ya aku pun kayak udah tau lah apa isi otak si Jorah ini Kima. Kayaknya di otaknya ini udahlah uang gitulah. Ya kan? Oke lah Kima, sekian pembahasan untuk pengenalan awalnya. Nah di video berikutnya kita udah masuk ke inti ceritanya Kima. Itu makanya aku bahasnya dari manga dulu baru ke light novel. Karena ya lebih ringkas dan cepat lah alurnya dibanding kalau kita mulainya dari light novel dulu Kima. Oke lah, sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye Kima. Kita